wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama mendatangi masjid, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Dan karena pembahasan malam hari ini adalah nasihat bagi para pelajar, orang yang mau mendatangi majelis ta'lim, majelis ilmu. Demikian pula nasihat sekaligus bagi orang yang menjadi sebab majelis ilmu itu terlaksana. Ketahuilah bahwa siapa saja yang datang ke rumah Allah atau menjadi sebab orang datang ke rumah Allah untuk belajar ataupun mengajar, pahalanya itu sangat besar. Bahkan pahalanya seperti haji sempurna. Ini musim haji, kita tidak pergi haji tapi bisa mendapatkan pahala haji sempurna dengan datang belajar atau mengajar, atau menjadi sebab orang belajar atau mengajar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man goda ilal masjidi." Siapa yang pergi ke masjid, seperti yang kita lakukan di hari ini. Masing-masing dari kita, ikhwan dan akhwat, datang ke masjid. Siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimah. Tidak ada yang dia inginkan niatnya kecuali untuk mempelajari kebaikan. Dan tidak ada kebaikan melebihi kebaikan Quran dan Sunnah. Dia tidak ingin kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuh. Maka adalah baginya pahala seperti pahala orang yang haji yang sempurna hajinya. Masya Allah. Orang yang pergi haji biayanya besar dan antrinya lama. Sementara datang belajar biaya kecil. Orang yang paling jauh dari kita, berapa biaya yang kita keluarkan untuk belajar atau mengajar? Yang paling jauh datang. Dan berapa capek yang dia keluarkan? Tenaga yang dia keluarkan. Itu ketahuilah tidak seberapa dibandingkan dengan pahalanya. Karena pahalanya seperti haji, bukan sekedar haji. Kata Nabi,
tamman hajjatuh, yang sempurna hajinya. Yang sempurna hajinya. Ini adalah nasihat yang mendalam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang belajar dan yang mengajar. Dan juga dunia tempat kita tinggal ini, dan semua yang ada di dalamnya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu dilaknat. Semuanya, dunia dan isinya, termasuk kita, kecuali yang belajar atau mengajar, atau yang berzikir kepada Allah, atau menjadi sebab orang mengingat Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat segala isinya, termasuk kita. Iya, illa, kecuali, kita harus masuk di sini kalau tidak mau dilaknat. Kecuali zikrullah, ini yang pertama, kecuali yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wama walahu, masya Allah, atau yang terkait dengan zikir kepada Allah. Dia tidak mengingat Allah, tapi dia bangun tempat orang mengingat Allah di dalamnya. Dia menjadi sebab orang mengingat Allah di dalamnya. Dia tidak dilaknat. Ketiga, wa'alim, orang yang berilmu. Dan tidak semua kan orang bisa berilmu menjadi pengajar. Tapi jangan putus asa, karena ada yang keempat, wa muta'allim, dan yang belajar. Jadi kalau kita menjadi empat ini, maka kita bukan orang yang dilaknat. Orang yang zikir kepada Allah, menjadi sebab orang berzikir kepada Allah, mengajar, belajar. Ini tentunya nasihat juga yang sangat dalam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu kita kalau perhatian terhadapnya, maka kita tidak akan pernah rugi. Kita tidak akan pernah rugi di dunia, dan kita juga tidak akan pernah rugi di akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu pertama, tapi belum datang poin kita, kan ini hadis panjang. Waman sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah.
siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini yang kedua, pernyataan dari Nabi kita. Yang ketiga, wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Ketiga, Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya yang lain. Membantu di sini umum. Dia bantu saudaranya dalam hal umum. Kata para ulama, dia bantu dengan kedudukannya. Dia bantu dengan tenaganya. Dia bantu dengan hartanya. Dia bantu dengan tenaganya. Dia bantu dengan pikirannya. Pokoknya yang penting dia bantu saudaranya. Siapa yang Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Ini ketiga. Yang keempat, ini yang pembahasan kita mulai dari lafaz ini. Waman salaka tariqan. Ini yang biasa kita dengar, karena kita kadang dengar sepotongnya saja. Waman salaka tariqan. Dan siapa menempuh sebuah perjalanan seperti kita semua hari ini. Iya. Kita semua keluar dari rumah kita menempuh sebuah perjalanan. Yaltamisu fihi ilman. Yang dia mau mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kebaikan akhirat. Maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Kebaikan akhirat namanya. Sekedar kita keluar. Kita tempuh sebuah perjalanan. Untuk ilmu. Maka Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke surga. Jalan menuju surga. Semua kita pasti mau surga. Semua kita mau surga. Ternyata jalannya adalah harus belajar. Mau kita masih muda atau sudah tua, kita laki-laki atau kita perempuan, kalau kita mau dimudahkan ke surga, maka belajar. Ini ilmu. Dan Nabi melanjutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Jadi sudah berjalan, itu sudah keutamaan. Allah akan mudahkan kita ke surga. Tapi ini sekarang siapa yang berkumpul di salah satu dari rumah Allah, masjid dari masjid Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar dan mengajar antara mereka. Mereka di majelis itu baca Quran. Mengajarkan, menyampaikan ilmu. Apa yang mereka dapatkan, kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah di dunia. Kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Orang yang belajar itu tidak pernah goncang kehidupan. Selalu tenang. Selalu bahagia. Iya, kalaupun susah, segera akan dapat jalan keluar. Ini yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ini juga yang kedua di dunia. Mereka akan selalu diliputi oleh rahmat Allah. Masih di dunia. Wahabbatuhumul malaika. Malaikat akan selalu menaungi mereka. Masih juga di dunia. Jadi di dunia dia sudah dinaungi. Ini kata Nabi SAW. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di sisinya. Masya Allah. Dan Nabi ingatkan. Kan ini kebaikan besar, butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Waman babdo'a bihi amalu
lam yusri' bihi nasabu. Ini harus kita ingat. Kata Nabi, barang siapa yang lambat dalam beramal, dia tahu ini kebaikan. Dunia ini dilaknat. Kecuali yang belajar atau mengajar, atau berzikir kepada Allah, dia berlambat-lambat, tidak mau bersegera. Tidak mau bersegera. Kata Nabi, siapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya, keturunannya tidak akan bisa membantunya. Mau kita keturunan apa? Kalau kita tidak punya amalan, maka susah kita mau mendapatkan kebaikan. Susah kita dimudahkan ke surga kalau kita hanya bersandar pada saya keturunan ini dan itu, tapi tidak belajar. Tidak belajar. Maka ini juga nasihat yang ketiga dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa hal ini, itu belajar, harus menjadi poin dan perhatian utama kita. Karena kalau tidak, kita tidak bisa dapat kebaikan. Kita tidak dimudahkan ke surga. Kita tidak dimudahkan ke surga. Oleh karena itu, di masa salaf, para sahabat, ada yang berjalan, ya, berbulan-bulan karena satu hadits yang mau dia dengar. Karena satu hadits yang dia mau dengar. Misalnya, apa yang terjadi kepada seorang, ya, sahabat yang datang kepada Abu Darda, yang mana Abu Darda waktu itu kan tinggal di Madinah. Kemudian dia pindah ke Damaskus. Jauh. Ya, dia bukan lagi di tanah Arab. Itu sudah masuk di benua lain, di benua Afrika. Dari Madinah. Diceritakan oleh Katsir ibn Qais, dia bilang, kuntu jalis ma'abid Darda. Dulu saya lagi duduk bersama Abu Darda di masjid Dimashq, di masjid daerah Damaskus. Iya. Faja'ahu rajulun faqal. Maka datang kepadanya seorang lelaki, bertemu dengannya, dia berkata, inni ji'tuka min Madinati Rasulillah. Saya datang kepadamu dari Madinah. Dari Madinah. Tidak ada sekarang. Kita hanya butuh sedikit waktu. Iya. Tidak ada yang berbulan-bulan, kita hanya butuh berjam. Datang. Bahkan ada di antara kita bermenit. Datang. Bahkan ada tidak butuh menit. Karena kadang kita sudah tinggal di dekat masjid. Iya. Ini orang dulu. Kenapa dia sampai seperti ini? Dia bilang, saya datang kepadamu wahai Abu Darda dari kota Rasulullah. Dari Madinah. Untuk apa? Kira-kira dia bilang, li hadithin balagoni annaka tuhadithu an Rasulillah wa ma ji'tu li hajah. Saya datang karena ada satu hadis sampai kepadaku bahwasanya kamu sampaikan itu dari Nabi. Dari Nabi. Saya tidak datang untuk bekerja. Tidak ada kebutuhan lainku. Saya cuma mau dengar itu satu hadis. Bayangkan berbulan-bulan untuk satu hadis. Kenapa sampai mereka seperti itu perjuangannya? Padahal dulu perjalanan tidak seperti sekarang. Jalan kaki, naik onta, kadang naik keledai, tapi lama. Belum lagi bahaya di jalan. Dia lewati padang pasir, hutan, pegunungan. Dia tempuh, tapi untuk satu hadis. Kenapa kira-kira? Apa kira-kira yang ada di pikirannya? Mereka sadar, dunia ini sebentar kita hidup. Tidak ada orang berumur, ya, yang beratus-ratus tahun. Tidak ada. Jarang dari umat Islam yang lebih 100 tahun umurnya.
Jarang sekali. Kebanyakan itu antara 60, 70 seperti itu. Iya. Pokoknya antara 60, 70. Iya. Mereka sadar dan pasti akan kembali kepada Allah. Ini tidak mungkin didapatkan kalau kita tidak semangat. Umur pendek harus punya amalan yang memudahkan kita ke surga. Nah, ini adalah ilmu. Nah, ini sahabat. Ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ilmu ini kalau kita diberikan hidayah untuk mendengarnya, untuk belajar, mendatangi tempatnya, ketahuilah itu tanda kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Harus kita sadari. Ketika ada keinginan, kita dapat pengumuman, ada ta'lim, langsung muncul keinginan, saya mau datang. Saya siapkan waktu. Kalau sudah ada pekerjaan, ada jadwal kerja, oh enggak. Ini hanya sekali sebulan, sekali sepekan, saya harus siapkan waktu. Kalau kita punya niat seperti itu, maka ketahuilah Allah inginkan kita baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Muawiyah berkhutbah di atas mimbar radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, dia ngomong begitu. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Tidak mungkin kita paham kalau hanya santai di rumah. Tidak mungkin kita paham kalau hanya sibuk dengan pertanian, perdagangan, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak. Tidak mungkin. Ilmu ini kata Nabi bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Tidak didapatkan dengan berhayal. Nah, ketika kita mau belajar, berbahagialah. Allah inginkan kita baik. Allah inginkan kita baik. Ketahuilah. Itu yang harus kita paham. Bersyukurlah kalau ada di antara kita mau belajar. Walaupun kita sudah tua. Walaupun kita sibuk. Walaupun. Tapi ketika ada terbetik keinginan untuk belajar, ketahuilah. Syukuri itu. Bahwa Allah inginkan saya baik. Allah inginkan kebaikan untuk saya. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Allah ingin mengangkat kedudukan kita. Allah ingin meninggikan derajat kita. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat. Beberapa derajat tergantung ilmunya. Makin banyak ilmu kita, maka makin tinggi derajat dan kedudukan kita. Artinya berarti kalau kita beriman, derajat kita sudah ada, tapi akan lebih tinggi kalau kita beriman dan punya ilmu. Kalau kita beriman dan kita beriman di atas ilmu. Tidak sama hanya orang beriman tanpa ilmu dengan orang yang beriman dan berilmu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
mengangkat dengan sebab Al-Quran ini sekelompok orang dan merendahkan yang lain. Karenanya juga, siapa yang mau mengangkat kepalanya untuk ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi siapa yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu, maka Allah akan merendahkannya. Karena tidak ada ketinggian kecuali dengan jalur ilmu. Tidak ada ketinggian kecuali dengan jalur ilmu. Karena dengan berilmulah kita bisa beramal. Dan kalau kita beramal, maka pasti kita akan bahagia. Karena orang yang diberikan kabar gembira hanyalah orang yang beramal di atas ilmu. Hanya orang yang beramal di atas ilmu. Oleh karena itu, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali perintah untuk meminta tambahan ilmu. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmuku. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabb, tambahkan ilmuku. Ini menunjukkan bahwa tambahan ilmu ini penting. Tambahan ilmu ini adalah perkara yang harus. Karena itulah yang membuat kita tinggi di hadapan Allah. Itulah yang membuat kita bahagia nanti di kehidupan kemudian. Karena juga hanya orang yang punya ilmulah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hak. Hanya orang yang punya ilmulah yang bisa menyadari bahwa ini Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul nyata dan sangat berharga dari segala sesuatu yang kita miliki. Allah berfirman, "La yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbikal huwal haqq." Orang-orang yang diberi ilmu, mereka yakin bahwa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan Rabbuk itulah al-haq. Jadi di sini katanya hanya yang punya ilmu. Makanya kalau ada orang bodoh pasti tidak sadar kalau ini Al-Quran benar, ini hadis benar. Karena Allah yang bilang, yang melihat bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah benar hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Punya ilmu. Apalagi terkait dengan perumpamaan dan permisalan yang ada dalam Al-Quran. Perumpamaan dan permisalan di Quran, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali yang punya ilmu. Kan banyak perumpamaan di Quran. Banyak perumpamaan dan permisalan. Misalnya Allah perumpamakan kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia ini seperti air hujan turun. Menyirami tanah. Tumbuh-tumbuhan hijau. Indah, cantik. Sehingga orang melihatnya merasa takjub. Setelah itu nanti tumbuhan itu pasti kering. Kering, diterbangkan oleh angin. Hancur. Seakan-akan kemarin tidak ada. Ketika musim panas datang. Begitu kehidupan dunia. Indah, tapi pasti akan hilang. Tapi ini perumpamaan. Siapa yang bisa memahami ini? Ini disebutkan di Quran. Kita mungkin biasa baca. Ini perumpamaan ada di surah Al-Kahfi. Perumpamaan tentang kehidupan dunia. Dunia itu begitu. Kita sekuat apapun, segagah apapun, pasti nanti juga akan keriput. Pasti nanti juga akan melemah. Pasti juga ujung-ujungnya akan meninggal. Begitu kehidupan dunia. Tapi Allah perumpamakan seperti air hujan turun, menyirami tanah, tumbuh-tumbuhan hijau. Setelah itu tumbuhannya akan tua, kuning, bahkan akan dipanen, dipotong, kemudian dibuang, diterbangkan oleh angin, bahkan ada yang dibakar. Ini perumpamaan. Tapi ketahuilah perumpamaan ini tidak ada yang bisa memahaminya kecuali yang punya ilmu.
Kata Allah di dalam Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Bayangkan kata Allah, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali yang punya ilmu. Kalau kita bolak-balik Al-Quran, jangan surah Al-Kahfi, Al-Quran saja kita bolak-balik. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak mungkin kita paham. Tidak mungkin kita memahami, karena ini sudah nyata. Allah Subhanahu wa taala yang katakan, wa ma ya'qiluha illal alimu. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang punya ilmu. Jadi kalau mau paham, ilmu. Makanya di antara salaf, ketika ada perumpamaan yang dia baca, langsung dia takut. Langsung dia takut. Berarti saya tidak punya ilmu. Berarti saya tidak punya ilmu. Karena ada perumpamaan, dia tidak paham. Dan ujung-ujungnya lagi, kalau saya tidak punya ilmu, berarti Allah tidak inginkan kebaikan untuk saya. Jadi dia tarik. Dia hisap dirinya. Ini harus kita paham. Kalau ada Quran dibaca, kita tidak ada yang paham, ketahuilah, berarti kita adalah orang bodoh. Orang bodoh. Harus kita belajar. Karena tidak ada jalur atau jalan yang bisa membuat kita pintar kecuali belajar. Karena tidak ada itu namanya ilmu laduni. Kita pergi bertapak di goa, tiba-tiba turun ilmu. Tidak ada ilmu laduni. Tidak ada. Nabi yang bilang, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya dengan belajar. Artinya tidak didapatkan dengan bertapa di gua 40 hari, tiba-tiba kita keluar jadi ustaz. Iya. Tidak bisa begitu, tidak ada. Ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar. Iya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan di antara yang dijelaskan bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang sangat berharga kalau kita punya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dan persaksian malaikat dengan persaksian orang yang punya ilmu. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikat, malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan orang diberi ilmu yang bisa bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah itu ini 3. Allah sendiri, malaikat, dan yang punya ilmu. Makanya orang bodoh kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan. Makanya jangan heran ada orang rajin bilang la ilaha illallah tapi syirik. Jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia mengucapkan tapi tanpa ilmu. Karena hanya ini. Kata para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seandainya ada orang atau ada makhluk
yang lebih utama daripada orang yang punya ilmu, maka pasti akan disebutkan di ayat ini. Akan digandeng. Tapi yang disebutkan hanya yang punya ilmu. Oleh karena itu, jangankan manusia, hewan saja, anjing, itu dibedakan yang punya ilmu dengan yang tidak. Anjing. Ini yang terakhir. Kita sampaikan ayat terkait dengan bagaimana Allah membedakan anjing yang terlatih, yang diajarkan ilmu, dengan anjing yang tidak terlatih, yang tidak diajarkan ilmu cara berburu. Dibedakan tangkapannya. Tangkapan yang dia latih halal, dimakan tangkapannya. Sementara tangkapan yang tidak dilatih haram. Allah berfirman, yas'alunak mada uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Kata Allah, mereka bertanya kepada kamu, apa yang dihalalkan untuk mereka? Apa saja yang halal? Katakanlah, kata Allah, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Dihalalkan semua yang baik. Ini kata Allah. Iya. Dihalalkan kepada kalian semua yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin. Dan apa yang kalian telah kamu telah ajarkan, kamu telah latih. Iya. Dari binatang buas untuk berburu. Jadi ada binatang buas. Ini umumnya bukan hanya anjing. Karena binatang yang dipakai berburu itu bukan hanya anjing. Bisa elang, bisa. Kan dia juga bisa berburu. Dia dilatih untuk berburu. Iya. Dan yang halal bagi kalian adalah apa yang kamu latih. Dari binatang buas untuk berburu. Apa kata Allah? Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kamu. Makan yang dia tangkap. Wadhkuru ismallahi alaihi. Sebut nama Allah saat kamu lepas. Sehingga nanti kalau dia tangkap dan dia mati, malah dimakan. Sebut nama Allah saat dilepas. Iya. Halal untuk dimakan. Ini anjing. Anjing itu kalau disebutkan, maka dia adalah perumpamaan paling buruk. Misalnya Nabi SAW ketika memperumpamakan orang yang mengambil kembali pemberiannya kepada orang lain. Nabi perumpamakan dengan anjing. Nabi katakan, al-a'id fi hibatih kal kalbi ya'udu fi qayih wa laysa lana mathalat wa laysa lana mathalut. Kata Nabi, orang yang meminta kembali pemberiannya, hibahnya, maka seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Anjing biasa. Dia muntah, dia kenyang, dia muntah. Nanti dia makan lagi itu muntahannya. Gimana itu? Itu kan menjijikan. Tapi gitulah anjing. Nabi bilang, kami tidak punya perumpamaan yang lebih buruk daripada itu. Jadi anjing itu hewan hina. Hewan hina. Kalau kita saja pelihara tanpa ada kebutuhan, bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk gembalaan kita, bukan untuk berburu. Kalau kita pelihara, setiap hari kurang pahala kita. Dalam hadis yang sahih.
Tapi bersamaan dengan itu, kalau dia punya ilmu, dia dimuliakan. Bagaimana kalau kita yang manusia? Apakah mungkin kita tidak dibedakan dengan orang lain? Makanya banyak sekali nasihat dari para ulama kita. Jangan mencari pengganti kalau kita sudah berada di jalur ilmu. Kalau kita punya kemampuan untuk mengajar, jangan mencari pekerjaan lain. Itu adalah pekerjaan yang paling utama. Kalau kita dimudahkan. Kalau tidak bisa mengajar dan kita dimudahkan untuk belajar. Walaupun tidak setiap hari. Tidak selalu di masjid. Kan para sahabat juga tidak selalu. Di antara mereka ada yang bekerja sehari, teman yang pergi sehari. Besok gantian lagi. Iya, besok gantian lagi. Dia yang pergi, teman yang kerja. Di antara sahabat ada saudaranya yang belajar, saudaranya yang satu kerja. Saudara yang satu kerja. Bahkan ada sahabat datang kepada Nabi, dia keluhkan sahabatnya, saudaranya belajar. Di sementara dia kerja. Nabi bilang, Nabi tidak salahkan yang belajar. Nabi bilang, kamu dimudahkan rezeki karena ada saudaramu belajar. Jadi kalau ada saudara tak belajar, dorong dia supaya belajar. Karena bisa saja kita dapat kemudahan dalam pekerjaan kita, karena saudara kita ada yang belajar. Itu kata Nabi. Makanya, kalau kita tidak dimudahkan mengajar, dan kita bisa belajar, kita bisa bermajelis, kita bisa mengunjungi masjid untuk belajar, jangan mencari pekerjaan lain. Saat waktunya itu datang. Jangan. Karena ini yang utama. Lebih utama daripada yang kita cari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Karena yang kita kerja itu dari tadi pagi misalnya sampai sore, jam 8 sampai jam 5. Itu dilaknat. Kalau kita bukan orang yang belajar. Bukan orang yang mengajar. Bukan orang yang berzikir kepada Allah. Bukan orang yang menjadi sebab terlaksananya zikir kepada Allah. Kita dilaknat. Jangan mencari jalan yang bisa menggantikan kegiatan belajarnya kita. Kalau kita bisa. Dan kalau kita tidak bisa menjadi kedua golongan tadi, maka jadilah sebab. Yang menjadi sebab terjadinya itu dua perkara tadi. Menjadi sebab orang bisa mengajar dan menjadi sebab orang bisa belajar. Karena yang dijamin juga kebaikan adalah yang membantu kebaikan. Yang membantu saudaranya. Tadi saya sudah baca hadis sempurna. Hadis Abu Hurairah. Siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan selalu membantu. Dan Nabi juga bersabda dari hadis yang lain, man dalla ala khair falahu ajr mithla ajr fa'ilihi la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala pelaku. Seperti pahala orang melakukannya. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau tidak bisa pengajar, tidak bisa juga belajar karena sibuk, jadilah menjadi sebab orang yang belajar. Menjadi sebab orang yang belajar, orang yang mengajar. Ini yang harus kita lakukan. Dan jangan jadi yang keempat kata para ulama, yaitu yang menjadi pembenci orang yang mengajar atau orang yang belajar, atau orang yang menjadi sebab orang yang belajar atau mengajar. Jangan jadi yang keempat, kan itu tidak baik. Itu tidak baik. Kalau kita tidak bisa belajar, tidak bisa juga mengajar, tidak bisa juga membantu, jangan membenci. Karena itu adalah tidak baik. Tidak baik untuk dunia kita, tidak baik juga untuk akhirat kita. Ini wallahu alam yang perlu kita perhatikan. Kita adzan dulu baru kita lihat pertanyaan. Kita lihat sini ada pertanyaan lewat kertas.
Boleh bertanya langsung, tidak apa-apa. Tinggal angkat tangan. Bolehkah sholat dalam keadaan punggung tangan kelihatan? Jilbab hanya sampai ke pergelangan tangan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Punggung tangan dalam sholat, kalau kelihatan, itu membatalkan sholat. Yang boleh kelihatan dalam sholat adalah pertama wajah. Itu sepakat akan bolehnya. Bahkan tidak boleh seorang sholat pakai cadar, pakai masker, tidak boleh. Dalam sholat. Ya, kecuali ada sesuatu yang membahayakan. Atau ada laki-laki. Hijab masjid misalnya tidak ada atau pendek. Baru boleh. Tapi kalau tanpa ada hal yang mengharuskan dia seperti itu, maka wajib dia buka wajahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan boleh atau tidak membatalkan sholat kalau kelihatan telapak tangan. Demikian pula telapak kaki. Telapaknya. Adapun punggung tangan, punggung kaki kalau kelihatan, batal sholat. Batal sholatnya seorang yang kelihatan punggung tangan. Kulitnya maksudnya, kulit tangannya. Kalau kelihatan, misalnya tidak ada kos tangannya, kelihatan tangannya. Batal sholatnya, tidak sah. Batal sholatnya, tidak sah, wajib dia ganti. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga tidak terjerumus dalam riya? Belajar terus. Insya Allah ilmu itu membuat nanti kita ikhlas. Ilmu itu walaupun kadang kita mau riya, tapi dengan ilmu langsung kita ikhlas. Jadi caranya itu untuk menghilangkan riya adalah dengan terus belajar. Dengan terus belajar. Sambil tentunya berdoa kepada Allah supaya selalu ikhlas dalam beramal. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika orang tua, ya, kita orang awam semua menolak untuk bercadar? Apakah boleh memakai masker dan hijab panjang saja? Boleh. Boleh. Bertakwa kepada Allah semampunya saja. Bertakwa kepada Allah semampunya. Kalau mampunya pakai jilbab panjang dan pakai masker, bertakwa saja pada Allah. Tapi kalau kita mampu lebih dari itu, harus kita lakukan. Karena pakai cadar itu adalah wajib, bukan sunnah. Pakai cadar itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Tapi tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu. Karena kaidahnya la wajib illa ma'al istita'ah. Tidak ada kewajiban kecuali bersama dengan adanya kemampuan. Maka kita kalau begitu keadaannya, kita bertakwa kepada Allah semampunya. Kita bertakwa kepada Allah semampunya, itu wallahu alam. Sini pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya punya anak bayi. Biasa saat sholat sering sekali mendapat cobaan diganggu anak saya. Seperti disingkapnya mukena saya, menangis, ditunggangi kepala saya, dan lain-lain. Bagaimana apabila saya tunggu suami pulang dari masjid, baru kemudian saya sholat? Lebih afdol mana? Karena tidak ada yang menjaga anak saya saat suami ke masjid. Dan saya juga sholat di waktu yang sama. Jika tidak keluar waktu dengan menunggu suami, jika tidak keluar waktu dengan menunggu suami, boleh. Karena memang sholat itu diajarkan dua waktu. Ya, ada waktu awal, ada waktu akhir. Ketika kita sholat antara waktu dua waktu ini, maka kita masih dikatakan dalam waktu. Kita masih dikatakan dalam waktu. Boleh hal tersebut. Tapi kalau akan keluar waktu, sholat saja semampunya. Orang tidak punya pakaian saja harus sholat. Karena itu yang dia mampu. Apalagi kita hanya ada gangguan anak. Kita sholat saja semampunya. Sholat saja semampunya. Kalau kita tidak bisa berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk berbaring. Kata Nabi SAW, sholli qa'imah. Fa'illam tastati faqa'idah. Fa'illam tastati fa'ala jambin.
Kata Nabi kepada Imran ibn Husain, sholat kamu berdiri, kau tidak mampu duduk, kau tidak mampu berbaring. Artinya apa? Semampunya kita lakukan. Semampunya kita lakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, bagaimana hukum serta apa yang harus dilakukan jika orang tua kita melarang menggunakan hijab, lebih-lebih memakai cadar? Iya, sama dengan tadi. Kita perlahan menasehatinya, memberikan pengertian kepadanya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hati orang tua kita. Kemudian juga kita melakukan semampu kita apa yang bisa kita lakukan. Ya, semampu kita apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang nggak bisa sama sekali pakai jilbab, maka kita di dalam rumah saja. Karena jilbab kita itu adalah rumah kita. Kalau memang kita tidak diizinkan, maka alhamdulillah di rumah saja. Ya, jangan sering keluar. Jangan sering keluar, itu wallahu alam. Baik, sini ada pertanyaan, bagaimana harus sikap seorang anak perempuan tatkala melihat ibunya bermaksiat dengan suami orang. Anaknya pernah menegur, akan tapi dibalas oleh ibunya dengan kata-kata buruk seolah mendoakan anaknya mengalami nasib yang sama. Kita menasihati orang itu kalau bermanfaat. Kalau kita lihat bahwa ini ibu, sini kalau saya kasih tahu dia akan terima, nasihati. Tapi kalau kita lihat keadaannya tidak cocok, jangan. Boleh kita akhirkan. Boleh kita akhirkan. Karena boleh mengakhirkan nasihat sampai dibutuhkan. Saya ulangi, boleh kita mengakhirkan nasihat sampai dibutuhkan. Tidak harus ada kejadian langsung kita begitu. Tidak harus. Boleh sampai dibutuhkan. Sampai kita melihat bahwa di sini memang tepat. Kalau saya kasih tahu. Kasih tahu. Kan obat itu kan, kalau kita tidak sakit, ya kan? Kalau kita tidak sakit, tidak harus kita minum. Dan kalau kita lagi sakit, juga kadang tidak cocok sebagai obat. Kita minum saat yang tepat, yang cocok. Begitu pula nasihat. Nasihat itu sama dengan mengobati orang sakit. Kita kasih kalau cocok dan sesuai. Kita kasih kalau cocok dan sesuai. Itu cara menggunakannya, menasehatinya. Kalau diterima nanti, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka kita bersabar. Yang ditolak bukan hanya kita saja. Bahkan Nabi kita ditolak. Bahkan Nabi kita ditolak nasihatnya. Padahal ini Nabi. Padahal ini Nabi. Kita bersabar saja. Nabi pernah menasihati seorang perempuan. Dia lagi nangis di kuburan anaknya. Nabi nasihati. Kamu bersabar. Iya. Wahtasib. Isbiri wahtasib. Bersabar dan harap pahala dari musibahmu itu. Orang perempuan itu dia tidak kenal Nabi. Dia bilang, ilaika anni, pergi dariku. Kamu tidak tahu musibahku. Setelah itu dia dikasih tahu bahwa itu tadi Nabi. Dia datang kepada Nabi SAW. Nah, sekarang dia mau, Nabi langsung tinggalkan. Nabi tidak lanjut, oh saya ini Nabi, dengar kok. Tidak begitu. Jadi Nabi langsung pergi. Nabi pergi, orang ini dikasih tahu, sadar ternyata itu Nabi. Baru dia datang kepada Nabi. Nah, saat itulah Nabi nasihatkan kepada dia. Ini saat tepat. Nabi kasih nasihat pada dia. Karena dia memang sekarang lagi butuh nasihat. Dia sudah datang kepada Nabi. Ya, Nabi nasihati. Inna mastaburu inda sodamatil ula. Nasihat inilah sampai ke kita sampai saat ini. Kesabaran itu ketika saat pertama kita kena musibah. Saat kita nasihat kena musibah, kita sabar. Di situ yang dituntut. Nah, ini namanya nasihat itu. Jadi tidak harus itu kita langsung begitu. Boleh kita akhirkan sampai dibutuhkan. Ini yang kita harus lakukan. Kepada siapa saja. Apalagi orang tua kita. Apalagi orang tua kita. Di dalam Al-Quran, khusus orang tua. Khusus orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang tua itu wajib kita berbuat baik kepadanya.
karena dia telah berjasa banyak pada kita. Ya, tapi bersamaan dengan itu Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'hum. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa kamu untuk berlaku maksiat, menyuruh kamu untuk berlaku maksiat, jangan kamu taati. Tapi tetap dampingi dia di dunia dengan ma'ruf. Bayangkan. Bayangkan nih. Jadi bukan berarti dia maksiat langsung kita tinggalkan. Dia suruh kita maksiat langsung kita pergi. Enggak, kita tetap temani. Temani di dunia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Nah, ini yang kita kurang adalah cara. Kadang sebagian kita karena kurangnya ilmu dapat kemungkaran langsung mau diubah. Enggak. Itu kan orang seperti kita dulu. Sebelum kita punya ilmu juga kita juga begitu dulu. Sebelum kita punya ilmu. Kan alhamdulillah kita mungkin rata-rata kenal dakwanya saat sudah dewasa. Iya kan? Iya. Anak-anak kita ini yang beruntung. Dia dari kecil sudah dididik begitu. Anak-anak kita, tapi kita kapan kita kenal ngaji? Umur berapa kita kenal ini kebaikan? Kan begitu. Kita juga pernah seperti itu. Datang orang nasihat kita tidak dengar. Karena tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah. Maka kita harus lebih bersabar. Harus lebih bersabar. Apalagi ini orang tua. Apalagi ini orang tua. Bersabar dalam menasihatinya. Dan jangan lupa kita doakan. Karena hatinya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menutup diri dari lingkungan keluarga karena berlainan paham dengan keluarga? Nah, selama itu tidak membahayakan kita bergaul. Karena mukmin yang bergaul itu lebih utama daripada mukmin yang menyendiri. Kecuali akan merusak pemahaman kita, baru kita menyendiri. Iya, kalau tidak merusak, mereka cuma punya pemahaman, kita cuma punya pemahaman, dia tidak menerima. Tidak apa-apa, lebih baik kita bergaul. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas. Seorang mukmin yang bercampur dengan orang itu afdal. Lebih utama minal mu'minin alladhi lam yukhalitin nas. Daripada orang beriman tapi tidak bergaul. Jadi yang bergaul di masyarakat lebih utama daripada yang tidak bergaul. Dia, disitulah kita dakwakan. Dan karena tidak harus itu kita berdakwah ngomong. Tidak harus. Kadang berdakwah itu cukup dengan perbuatan. Lakukan saja. Ya, lakukan saja. Insya Allah kita akan mendapatkan buah dan hasil dari apa yang kita lakukan. Mohon nasihatnya Ustaz, agar kami orang tua bisa kuat, ikhlas dan tenang melepas anak untuk belajar di pondok pesantren yang jauh dari kami. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kita mungkin pernah semua dengar hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata boleh idza matal insan in qata min amalihi ila misal. Apabila seorang itu meninggal, terputus amalannya. Kalau kita semua ini mati, meninggal. Dari atas tanah, kemudian kita di bawah tanah. Karena kita hidup ini hanya berpindah-pindah terus saja. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf. Iya. Hanya berpindah. Dari atas dunia ini, nanti kita di dalam perut bumi. Dan kata Nabi, jika kita sudah di perut bumi, terputus semua amalan kita. Kecuali tiga. Kecuali tiga. Yang tidak terputus walaupun kita di dalam perut bumi. Apa itu? Kata Nabi, sedekah jariyah. Sedekah yang pernah kita sedekahkan dan masih mengalir. Kita pernah membangun masjid. Kita pernah menanam pohon. Kita pernah membuat jalan. Kita pernah sedekah yang terus mengalir. Kita pernah menggali sumur.
Kita meninggal ini sumur masih dipakai. Masjid masih dipakai. Pohon masih dipakai berteduh. Jalan masih dilewati. Ya. Itu tidak putus. Itu yang pertama. Yang kedua, waladin solihin yad'ulah. Ini yang menjadi poin kita. Atau kita punya anak soleh. Ia mendoakan kita. Tidak mungkin kita punya anak soleh kalau dia tidak belajar. Tidak ada itu orang bilang, oh itu di sana ada orang soleh tapi bodoh. Tidak ada begitu. Orang kalau dibilang soleh, pasti dia punya ilmu. Maka kita gimana? Kita mau amalan tak putus dengan kita mati selesai? Atau kita mau kita meninggal, amalan tak masuk. Bahkan nanti di hari kiamat kita bertanya ketika dipakaikan mahkota, kita bertanya, dari mana ini? Allah bilang kepada kita, ini dari anakmu yang menghafal Quran. Padahal dia tidak hafal, tapi anaknya. Gimana itu? Apa kita tidak mau begitu? Apa kita hanya mau nikmat sementara dunia ini? Atau mau dikubur masih ada, di akhirat masih ada? Itu harus dipahami. Itu harus dipahami. Atau ilmu yuntafa'u bih. Ini yang terakhir. Kita bisa masuk di situ dari lewat anak kita juga. Atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Kita memang tidak mengajar, tapi kita jadi sebab anak kita belajar. Akhirnya anak kita belajar, dia sampaikan ke orang, pahalanya ke kita juga. Kan harus kita pahami. Seperti itu. Iya, harus kita pahami seperti itu. Iya, makanya para salaf, sekali lagi kita melihat sejarah. Mereka dulu, mereka mempersiapkan anaknya untuk pergi ke majelis ilmu. Para ibu di zaman dulu. Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka mempersiapkan anaknya untuk pergi belajar. Bukan pergi menghalangi-halangi anaknya untuk pergi belajar. Anaknya sudah semangat belajar. Yang kau dulu nak, kasihan kita di sini kau dong. Ah, ini masalah. Iya, kalau kita mau anak tak berbakti, sehingga kita suruh tinggal di rumah, ketahuilah, kebaktian yang paling besar yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya adalah dengan belajar. Itu ternyata kebaktian yang paling besar. Yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya adalah kalau dia belajar. Kalau dia belajar. Ini wallahu alam. Iya. Kemudian berikutnya. Katanya saya dapat berita ini pertanyaan terakhir. Tapi masih banyak. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hilang lagi saya. Iya. Pertanyaan terakhir katanya ini kita katakan, kita baca. Sampai di manakah wanita itu bisa melepas cadarnya? Udzur yang paling dibolehkan itu seperti apa? Ada wanita pernah mengatakan, saya belum pakai cadar karena saya bekerja di bagian seperti pelayanan di suatu tempat. Iya. Masya Allah. Kalau kita bertanya, sampai mana sebenarnya batasannya? Ya, sampai hal yang darurat. Kalau kita tidak lakukan, akan hilang agama. Kalau kita tidak lakukan, akan hilang akal. Kalau kita tidak lakukan, akan hilang nyawa. Kalau kita tidak lakukan, akan hilang kehormatan. Kalau kita tidak lakukan, akan hilang harta. Itu namanya ya, udzur yang syar'i. Iya, ada kita bilang, tidak lepas cadar. Kalau tidak lepas, kau mati. Hilang nyawamu. Lepas, tidak masuk. Buka. Tidak masuk. Karena kita sekarang akan mati kalau tidak. Iya. Atau kalau tidak, akan hilang harta kita. Kalau tidak, akan hilang agama kita. Kita dilarang beragama kalau tidak lepas, misalnya. Tidak apa-apa lepas. Tidak apa-apa. Atau akan hilang kehormatan kalau tidak lepas. Tidak apa-apa. Ini memang darurat. Ada pun selain itu, tidak. Jadi kita sendiri yang mengukur. Karena perkara yang darurat itu hanya pada 5.
hilang nyawa, hilang agama, hilang harta, hilang jiwa, hilang kehormatan. Kapan ini dihadapkan kepada kita, maka boleh kita melanggar. Maka boleh kita melanggar. Ini dalam semua perkara. Ini dalam semua hal seperti itu. Bukan hanya dalam bercadar. Bukan hanya dalam bercadar. Iya, ini kalau kita bertanya batasan untuk melepasnya. Dan ini adalah masalah kewajiban. Bukan masalah yang sunnah. Ini masalah wajib, diwajibkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Wallahu alam. Kita cukupkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan nanti. Di pertanyaan pembahasan lain insya Allah kita cukupkan untuk malam hari ini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.